Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi, karena hanya Allah lah yang paling pandai membalas kebaikan hamba-hambanya. Kemudian untuk seluruh baru terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, linknya. Jadi jangan dipotong ya, setelah diunduh dipotong-potong itu masih mending, dipotong-potong nanti diunggah masih mending, nanti diadu sama video potongan juga, itu bikin kacau itu ya. Tolong jangan ya. Oke, linknya aja di share bila berkenan, bila tidak juga tidak ada masalah. Oke, pagi ini ya, sebelum nanti mungkin ada yang mau berakhir pekan bersama keluarga, kita ngaji sejenak ya, dan aku upayakan tidak lebih dari 1 jam ya, atau kalau bisa di bawah 1 jam. Kemarin tadi malam kita live sampai 1,5 jam, mohon dipersori karena memang kondisi memaksa aku untuk begitu. Mau kursi itu tertib 1 jam gitu ya, tapi kadang-kadang nggak bisa juga. Ini weekend mungkin kalian sudah siap-siap ya, jadi sebelum bepergian kita luangkan waktu untuk ngaji sejenak gitu ya. Kali ini kita akan bahas ya, dekonstruksi terjemahan Quran surat Al-Insyirah, atau lebih beken disebut Alam Nasroh ya, surat yang ke-94. Terserah kalian mau nyebut Al-Insyirah atau Alam Nasroh, monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Khususnya jatuh pada ayat 5 dan ke-6. Ada sih ya terjemahan-terjemahan yang sudah benar, tapi ada juga yang terjemahannya salah, dan yang beredar di publik justru yang salah. Jadi kacau ya, jadi kacau ya. Ada behind screen cerita di balik kenapa aku bahas ayat ini ya. Aku nggak ngerti. Aku kadang-kadang ya Allah, kenapa bisa begitu ya? Apakah, dan itu berulang kali ya, bukan hanya sekali 2 kali. Apakah Allah itu memang menunjukkan begitu, Gusti Allah Agung itu, atau bagaimana? Itu sesuatu yang transrasional, artinya di luar jangkauan rasionalitasku untuk memastikan kenapa bisa begitu gitu ya. Jadi begini, tadi malam kita kan sudah bahas tentang apa ya, pembakaran masjid ya. Terus akhirnya kan aku membahas terjemahan Quran surat At-Taubah surat 9 dimulai ayat 107 sampai 110. Kan begitu. Kita dekonstruksi yang 107, tapi itu yang terunggah masih yang live ya. Nanti yang reguler, yang rekod nunggu itu kapan itu unggah. Itu insya Allah nanti segera diunggah, tapi berurutan. Mohon sabar menunggu, karena kalau yang rekod, yang unggahan reguler itu insya Allah kualitas audio dan videonya lebih bagus, sehingga untuk belajar enak. Kalau yang live ini kan tergantung signal kadang-kadang ya maklumlah, signal yang proletar, jadi kadang-kadang ada gangguan, mohon dimaklumi ya. Jadi anggap saja yang live ini sebagai pemanasan gitu aja, nanti belajarnya di yang unggahan yang reguler gitu ya. Dan aku tidak mengatakan itu masjid pembangunan ya, membangun masjid secara physically, tapi metafisik. Jadi bukan, aku menerjemahkannya tidak masjid, peribadatan gitu ya. Nanti kalian bisa lihat lah, kalau nggak sabar nunggu yang unggahan reguler, bisa lihat di live-nya ya, yang tadi malam.
Tetapi aku tetap memberikan apresiasi, monggo kalau kalian masih mengikuti terjemahan-terjemahan yang mainstream, diterjemahkan masjid, jadi ada masjid, jadi bangun masjid itu berbahaya, diror itu artinya berbahaya, maka terus dikasih nama Masjid Diror, karena itu masjid yang dibangun oleh para munafikin dibantu ahli kitab, yang ahli kitabnya dari Nasrani. Itu peristiwanya di mana? Yatsrib ya, Madinah ya. Dan itu dibangun dalam upaya akan merongrong kewibawaan Masjid Kuba gitu loh. Ya, kalau kalian mengikuti pemahaman mainstream, monggo, artinya itu benar-benar bangun masjid. Dia physically. Aku tadi malam menawarkan metafisik. Jadi bukan fisik, metafisik. Artinya membangun peribadatan. Ya. Jadi bukan benda fisik ini bangunan masjid, tapi kelakuan, peribadatan, liturgi, gitu ya. Itu sudah aku jelaskan. Nah, nanti kalau kurang jelas silahkan lihat. Kalau nggak sabar nunggu unggahan regulernya, bisa dilihat di unggahan yang live ya. Oke. Nah, sekarang ya kita akan mendekonstruksi terjemahan Quran surat Insyirah atau Al-Nasr surat 94 ayat 5 sampai 6. Ada behind screen-nya. Ini tentang apa? Tentang kesulitan. Ya. Nah, bicara tentang kesulitan, ini nggak pamer nih, tapi pamer juga kan boleh. Tergantung ina a'malum binniat. Jadi kita buat kebaikan, kita mengerjakan kebaikan, itu dipamerin juga boleh, diumpetin boleh. Tinggal ina a'malum binniatnya. Nah, maka gue bilang gue mau pamer nih. Ya, ini tentang kesulitan saudara kita, ya. Dia sih lama ikut ngaji di Facebook, tapi ya dalam kondisi sulit lah, yang harus dibantu gitu ya, yang harus dibantu. Aku pusing juga karena WA dia masuk di aku itu dalam kondisi aku sendiri lagi kosong gitu loh, artinya nggak bisa bantu ya, karena habis pesan kursi, jadi aku di depan rumah itu aku siapin pesan kemarin sama pengrajin mebel kursi yang itu panjang 2 meter, ada 2 kursi 1 meja. Jadi kalau teman-teman ngaji datang itu tidak lagi repot mau duduk di mana ya, karena sudah ada 2 kursi 1 meja dan ada lagi yang lesehan di atas. Jadi berapapun yang datang sudah nggak bingung lah. Alhamdulillah ya. Insya Allah begitu ya. Kalau dulu kan bingung, karena kalau aku pikir kalau aku pesan yang 1 kursi untuk 1 orang, 1 kursi 1 orang, itu kan tidak bisa dikondisikan. Ya 1 kursi 1 orang gitu loh. Jadi aku pesen yang kursi panjang aja, nama Jawanya itu linca ya. 2 meteran, ada 2 sama 1 meja, dan tentunya ada kebutuhan-kebutuhan lain juga. Jadi uang di saldo itu tinggal cukup hanya untuk persiapan untuk apa namanya, untuk bayar wifi akhir bulan ya. Dan alhamdulillah kemarin juga ada sholawat dari teman kita juga ya. Jadi tapi belum dalam taraf yang signifikan untuk memberikan bantuan teman kita yang WA aku itu. Aku bingung gimana ini caranya gitu loh. Terus aku berpikir, aku bikin woro-woro kata orang Jawa ya, pengumuman di grup WA santri Isra itu. Ini ya teman kita, ini garis besarnya aja ya. Teman kita ada kesulitan begini, beliaunya sedang begini. Tolong yang punya kelonggaran rezeki silahkan bersolawat ya. Tulis nama siapa, solawatnya berapa, nanti setelah ngumpul nominal yang kira-kira pantas untuk kita kirimkan sebagai bantuan, nanti kita kirimkan ya. Dan aku mengutus adminnya Kang Mas Irfan Al-Akbar, alhamdulillah ya. Dan untuk ngeceknya itu Kang Imam Depok ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk kalian dan untuk semuanya santri Isra ya yang sudah bekerja sangat excellent. Irfan kerjanya excellent, aku suka ya. Jadi Irfan ini teknik, jadi orang teknik itu gitu. Kalau kerja itu terukur, tak
tak tak gitu. Jadi kalau aku kasih komando, dia langsung ngerti apa yang aku mau. Itu aku suka gitu ya. Nggak harus serinci mungkin, tapi poin-poin besarnya saja dan dia bisa langsung laksanakan. Dan terima kasih Irfan, kamu memuaskan aku ya. Sangat suka aku cara kerjamu. Dan akhirnya terkumpul ya sejumlah yang kiranya sudah pantas lah untuk kita kirimkan sebagai bantuan ya. Dan untuk semua santri Isra yang sudah memberikan sholawat ya. Jadi sholawat itu kalau dia dalam kegiatan dakwah itu lebih tepat dimaknai dukungan dakwah ya. Tapi kalau untuk sosial itu lebih tepatnya sholawat itu bantuan. Nah, jadi kami di kelompok santri Isra memahami sholawat itu ada dua. Sholawat sebagai mantra atau doa itu ketika sholat kita kan bersolawat. Tapi dalam keseharian sholawat itu bukan sekedar mantra yang dibaca sekian kali biar dapat pahala sekian. Enggak begitu juga. Kami memahaminya sholawat itu sebagai mantra, sebagai ucapan, sebagai doa, juga sebagai tindakan. Nah, kami tadi ini mulai ba'da subuh ya telah melakukan sholawatan, telah melakukan tindakan. Jadi teman-teman bersolawat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang sekian terserah ya untuk membantu teman kita, dan semua aku serahkan Irfan untuk mengkoordinirnya, dan alhamdulillah sepertinya sudah mencapai minimal yang pantas untuk kita berikan ya. Jadi aku sampaikan ke kalian itu bagaimana mengaplikasi solawat gitu loh ya. Ya kalau lu bilang Gus Beti pamer santrinya, ya nggak apa-apa sih, gue pamer juga nggak. Lu bilang pamer nggak apa-apa. Tapi ina amalu biniat gue ingin ngajak lu juga bisa berbuat kebaikan seperti yang kami sudah kerjakan. Kami mengaplikasikan sholawat dalam kehidupan kami. Yang sholawat itu tidak hanya sekedar mantra yang dibaca sekian kali supaya dapat ini pahala sekian. Kami tidak menafikan itu, tetapi sholawat itu bukan hanya itu maknanya. Dia punya makna lain. Sholawat adalah tindakan aktualisasi kita ya. Kalau dalam kerja dakwah itu dukungan, mendukung. Kalau dalam kehidupan sosial membantu gitu ya. Paham ya? Jadi gue pamer nih santri-santri Isra pada keren-keren itu ya, harapan gue setelah gue pamer ini ya, kesolehan itu kalian tiru gitu loh. Jadi kalau kita memudahkan atau membantu atau menolong saudara kita, nanti kalau kita dalam kesulitan Allah akan tolong kita gitu ya. Ya kalian tahu sendiri sekarang pada menyekolahkan anaknya ya, pelajaran baru banyak yang ya dana yang harus dialokasikan lah ya untuk menyekolahkan anaknya. Jadi kita memberikan bantuan, dan itu pun sebatas yang kami mampu gitu. Jadi aku mengajak santri Isra itu belajar kecil-kecilan dulu. Ayo kita aplikasikan yuk sholawat tuh gimana gitu ya. Oke. Untuk yang ada di TikTok dan di YouTube, bagi yang belum paham tentang sholawat itu seperti apa, bisa ketik di channel YouTube Subandi T. Sukoco, channelnya Gus Beti. Kalau kamu ketik Gus Beti ya nanti nggak urutan dia ya. Ya keluar tapi nggak urutan dia. Ketik aja nama resminya, akunnya Subandi T. Sukoco tentang sholawat. Itu ada 11 atau 12 seri, gue lupa. Supaya kamu paham ya. Oke, jadi kita sudah bersolawat untuk memudahkan atau memberikan way out, jalan keluar saudara kita yang dalam kesulitan, dalam kesusahan ya, tentunya sebatas kemampuan kita ya, dan Allah tidak akan menuntut di luar kemampuan kita. Aku sudah bilang kalau lu gajah ya sholawatmu ya level gajah, kalau lu semut ya level semut gitu. Jangan lu level gajah sholawat lu level semut. Enggak bagus. Atau lu semut terus lu memaksakan diri level gajah, juga enggak boleh ya. Ingat ya, ketika sahabat Abu Bakar mau menyerahkan seluruh hartanya untuk bersolawat dalam dakwah, perjuangan dakwah, kata Nabi bilang, oh jangan, kan gitu, enggak boleh gitu ya. Jadi ada aturan mainnya. Oke. Nah sekarang pun kita akan
membahas ayat ini yang ini terkait dengan kesulitan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalau tentang kesulitan hidup khususnya di bidang ekonomi gitu ya. Itu gue itu sudah asam garam lah ya. Udah asam garam. Udah asam garam. Gampangnya ngomong, sulit seperti apa lagi yang belum gue alami. Pernah gue cerita dulu ya. Ini ya lu ngerti lah, kajian gue itu singular, tidak strike ya. Gue kemana-mana gitu. Gue cerita dulu. Pada waktu itu gue masih pacaran gitu ya. Beduk asar sudah berlalu. Akhirnya kita sholat asar. Kan aku komunitasnya di masjid gitu. Setelah sholat asar gue lapar. Ya. Di pojok masjid di depan alun-alun Kota Batu, Masjid An-Nur ya, bukan Masjid Taqwa. Komunitas gue kan An-Nur Taqwa. Tapi waktu itu gue masih standby di An-Nur gitu. Ada penjual bakso gitu. Gue lapar sekali. Gue kan sudah tahu berapa duit gue gitu kan. Gue, Mas aku njaluk bakso nih gitu. Mas aku minta baksonya, maksudnya beli bakso gitu. Dilayani sama tukang bakso. Terus dikasih pentol baksonya. Gitu. Aku lupa ngomong, terus aku bilang, enggak Mas, enggak usah gawe pentol. Ini lontong, kasih lontongnya saja sama kuahnya gitu. Maksudnya karena khawatir duit gue nggak cukup gitu ya. Kasih lontong sama kuahnya saja. Yang penting perut gue ada ganjelnya gitu loh ya. Aku pikir sama padahal sama tukang baksonya meskipun nggak akrab, aku kenal lah, orang sama-sama. Dia juga kalau sholat kadang-kadang di situ. Aku kira aku dilayani, ternyata enggak. Terus pentolnya itu dikembalikan, mangkoknya ditutup, ya sudah, aku nggak berani ngomong, aku diam aja. Aku kira dilayani gitu loh ya. Aku beli lontongnya sama kuahnya, yang penting aku bisa tahan lapar gitu. Enggak. Akhirnya ya menahan lapar. Banyak sih ya yang kadang-kadang kesusahan itu kalau aku dalam kesendirianku itu juga bisa menjadi keindahan ternyata. Kalau ingat gitu, oh iya kok bisa hidup saat-saat seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kesusahan seperti apa lagi yang belum aku alami gitu. Ya. Oke. Aku terus sama almarhum Pak Paat diajak. Dulu kan kami ketemunya di Masjid An-Nur. Ya, disitulah awal perkenalanku dengan Gus Husnul. Ini. Pak Paat, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Ya, ini beken juga, ini preman juga, tapi alhamdulillah akhir hidupnya insya Allah husnul khotimah. Karena jaga sholatnya, meskipun pernah kumat sebentar, ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Pak Paat ini preman juga ini. Ya, aku diajak, ayo kita ngaji ke Masjid Taqwa. Di sana ada Pak Husnul gitu. Ya, kalau aku sih memanggil semua guru-guruku itu Gus. Aku lebih suka menggunakan panggilan budaya ya. Dia bilang, ayo. Nah, ikut aku ke Masjid Taqwa. Disitulah awalnya aku berkomunitas dua. Jadi dari masjid ke masjid, dari Masjid An-Nur ke Masjid Taqwa. Subhanallah, aku lihat kajiannya Gus Husnul itu. Aku belum kenal sama Gus Husnul. Ya. Dia kan tematik itu, Al-Qur'an dibahas. Ya, ayat ini larinya ke ayat ini. Mantep. Aku pikir, berarti kalau kita mengikuti Al-Qur'an nggak ada susahnya hidup ini. Itu yang ada dalam otakku, karena kehidupanku nggak tahu, gue bilang, apakah malam itu bisa mengalahkan gelapnya kehidupanku? Aku nggak tahu lah. Aku dalam keadaan kan setelah tamat
kuliah setelah wisuda dan bisnis orang tuaku di Sumatera kan down. Dan aku tidak, dulu zamanku kan masih wesel ya. Sudah nggak ada lagi kiriman. Ya sudah mati hidup ya ditanggung sendiri. Kan juga nggak enak nanti ngomong ke orang tua ikut susah. Jadi ibarat makanan pahit itu gue telan sendiri. Orang tua jangan sampai dengar. Gitu ya. Bayangkan orang yang kebingungan dalam kehidupan tiba-tiba melihat kajian Gus Husnul Hadi begitu enak. Ayat ini hubungannya ke sini, masalah ini disembuhkan oleh ayat ini, nanti penyelesaian begini gitu. Ya Allah ya Rabb. Asal kita taat sama Al-Quran saja, masalah hidup kita selesai. Itu yang ada dalam otakku. Nah, disitulah aku kenalan sama Gus Husnul, akhirnya akrab. Bahkan keakrabanku dengan almarhum itu, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, tidak ada yang tahu bahwa hubungan kami tidak sekedar guru murid. Aku sama guru-guruku begitu. Ada hubungan rahasia yang tidak diketahui santri-santri lainnya. Dengan Gus Husnul, dengan Gus Panani, dengan Gus Hendi begitu. Yang nggak tahu kenapa bisa begitu. Ya, oke. Terus aku menikah. Aku nggak tahu Gerah itu sudah lahir atau belum. Kehidupanku tetap gelap. Tetap gelap. Tetap gelap. Nah, Gus Husnul itu rumahnya di Malang, aku di Batu. Aku biasanya kalau mau empat mata janjian. Ya. Dan rumah Gus Husnul itu mesti sepi. Ya, waktu duha seperti ini biasanya aku datang ya. Karena Bu Nyainya, Bu Husnulnya itu kan kepala sekolah ngajar. Sementara dua putrinya di Bogor atau di Jakarta semua. Satu putri, satu putra. Ya. Jadi di rumah kalau seperti ini sepi, maka aku datang, kami ngobrol berdua. Ya. Aku ngomong belak-belakan. Dan aku kalau sudah berdua tanpa reserve, kami ngomong belak-belakan. Tuh ya. Aku bilang, Gus, sampai itu punya lilin, aku ini orang gelap, Gus. Tolong beri cahaya supaya aku nggak gelap dalam kehidupanku. Ibarat jenengan itu dokter, aku ini orang sakit, Gus. Beri aku resep supaya aku sembuh. Tapi jenengan harus tanggung jawab. Jangan sampai resep itu aku konsumsi, aku nggak sembuh, sampai tak uber aku. Sampai tak uber sama aku. Gitu loh. Berdebat kan, blak. Akhirnya apa? Akhirnya kembali pertolongan Allah itu akan datang, cuman kita tidak tahu tentang tempus delicti, kapan pertolongan Allah itu datang. Itu akhirnya ketika kita debat habis ya, aku bilang kalau gitu aku juga ngerti gitu, untuk apa lagi? Akhirnya aku itu dikasih uang sama Gus Husnul 300.000 atau berapa gitu. Dia ngambil uang ke kamarnya 300.000, dikasihkan aku, ini kamu sodakohkan gitu. Aku bilang aku nggak mau saat itu. Aku nggak mau. Dan ngomongnya gitu, nggak halus-halusan kami. Aku mau Gus Husnul selesaikan masalahku dengan Quran, apa yang harus aku lakukan. Tapi Gus Husnul harus jamin, kalau yang Gus Husnul perintahkan, aku sudah laksanakan, apa yang aku mau terkabulkan. Aku dipaksa dikasih uang 300.000, disuruh nanti kalau pulang sodakokan siapa gitu. Kan sodako itu salah satu jalan untuk kita keluar dari permasalahan. Tapi entah karena apa, aku tetap bertahan nggak mau. Aku mau dari Gus Husnul, bukan dari lewat sodako itu. Ya, Gus Husnul kan sudah paham mahir teori-teori Al-Quran diajarkan di pengajian. Tolong itu terapkan ke aku ini orang sakit, jenengan dokter.
beri aku resep. Tapi kalau nggak sembuh jenengan tak uber loh. Jenengan harus tanggung jawab gitu. Oh, debat panas kan. Akhirnya Gus Husnul baca ayat. Itu ayat berapa ya tuh? Bisa cari kamu tuh. Gini tuh artinya tuh. Kapan pertolongan Allah itu datang gitu. Mata Nasrullah bahasa Arabiunya. Coba cari kalau bisa tuh. Ingatku di awal-awal surat Al-Baqarah itu. Jadi begini, Kanjeng Nabi pun pernah dalam suasana itu seperti yang aku rasakan. Aku ini kalau orang bilang ke belakang tembok, ke sini tembok, ke sana sudah nggak bisa gerak. Sudah mengharapkan keajaiban dari Allah. Aku berharapkan mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Nah, akhirnya Gus Husnul membacakan aku ayat itu dan aku teduh. Jadi Kanjeng Nabi pun pernah mengalami ketika beliaunya pada kondisi terhimpit oleh kesulitan. Kanjeng Nabi itu hampir apa gimana ya? Apa hampir putus asa atau gimana ya? Kanjeng Nabi mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Jadi intinya ya, kita tidak menguasai tempus delicti ketika dalam kesusahan. Janji Allah memang ditolong, tapi kapannya itu yang kita tidak tahu. Gitu loh. Ya. Sama, pada waktu itu ada kajian. Aku orangnya nekat. Ya. Yang ngisi itu Ustadz dari Surabaya. Oh ya, Al-Baqarah 2:14. Terima kasih Gerai itu pinter. Coba buka Al-Baqarah surat 2 214 ya. Surat 2 214 ya. Coba sebelum ke sini kita buka dulu ya. Surat 2 214 2:14. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke terjemahannya aja ya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu, maksudnya cobaan, seperti orang-orang yang dahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Kanjeng Nabi dan para sahabat pun pernah masuk dalam suasana itu. Sehingga ketika aku dibacakan ayat ini oleh Gus Husnul, akhirnya aku reda. Gitu loh. Ya, sudahlah. Berarti menunggu, memang harus sabar. Apa itu makna dari innallaha ma'asobirin ya? Sabar, apa? Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Karena kalau aku dicekokin ayat-ayat lain, mesti aku tolak kalau aku bisa menolak, dan aku bantah kalau aku bantah. Akhirnya aku dibacakan ayat ini dan aku taslim, ya, tunduk patuh, sami'na wa atona. Aku terima dan itu menenteramkan hatiku sehingga aku tidak lagi menuntut tentang bagaimana sulitnya kehidupan yang aku alami. Ayat ini yang melunakkan aku ketika beliau membacakan ayat ini. Termasuk ini aku punya rumah ini didoakan beliau. Beliau kalau ketemu aku, Gus ya apa ki Gus? Wis talah, duwe gitu. Bahasa Indonesianya, Gus gimana ini Gus? Sudahlah, punya gitu, dan alhamdulillah sayangnya ketika aku punya rumah, guru-guru ngajiku sudah nggak ada semua, sudah berpulang semua. Yang terakhir Gus Hendi. Ya, ini ya doa-doa mereka juga, gitu. Karena ini sesuatu yang di luar jangkauanku. Kalau bukan mata Nasrullahnya itu datang, ya tidak mungkin. Gitu. Ya, jadi aku dibacakan ayat ini, gitu. Oke, 2:24 ya.
tentang cobaan. Jadi kita jangan lu ngaku beriman terus lu nggak dicoba. Itu nggak nyunah. Dulu Kanjeng Nabi dan para sahabat mereka juga kurang hebat apa imannya, ya dicoba juga. Makanya pembukaannya kan asik itu. Apakah cukup kamu ngaku beriman lalu kamu nggak dicoba gitu. Ya subhanallah, Al-Quran itu retorika bahasa sastranya memang tingkat tinggi gitu ya. Oke, pernah satu saat di sini di Masjid Taqwa ada ustadz dari Surabaya. Ya, aku bilang dalam hatiku, ini kalau tak tanya di sini rame nanti. Mending tak tanya setelah kajian 4 mata. Bener, setelah kajian selesai di tangga turun di Masjid Taqwa itu di bawah ada tangga. Aku tunggu di situ. Aku bilang keresahan hatiku, kesulitan hidupku, kegelapan pikiranku menghadapi himpitan hidup yang begitu berat gitu ya. Lah kok dia jawabnya nggak enak? Ketika aku sampaikan begitu, ya untungnya itu 4 mata. Coba kalau di forum resmi pas dia ngisi kajian, bisa geger itu tak bikin. Lah aku kok dijualin begitu ya, tak lawan. Kok dia bilang begini si ustadznya itu? Kamu jangan mendikte Allah. Dia bilang begitu. Ya aku nggak terima dong. Aku balas, saya tidak mendikte Allah, saya hanya menuntut janji Allah. Diam dia. Terus tak umpamakan, gini loh Pak. Misalkan sampean punya anak gadis, saya lamar.